Di video sebelumnya, kalau sudah nikah, HP boleh saling lihat atau enggak? Nah, ini konsepnya kan dua-duanya bekerja jadi pengusaha. Terus pembukuannya gimana ini? Pembukuannya masing-masing atau dipegang istri atau bagaimana? Enggak juga sih, tapi kalau untuk urusan manajemen keuangan memang kita akui kita masih berantakan. Tapi yang kita bedain itu adalah misal kan ada beberapa usaha Ya, nih. ini boleh di-spill nggak yang bisnisnya Pak Dayan apa, yang bisnisnya Jendi apa bisnis berdua apa semuanya berdua gimana? Semuanya berdua tapi porsinya beda. Kayak gitu. Jadi misal kayak rental itu paling posisiku hanya sebatas penasehat. Kayak gitu. Jadi untuk pengelolaan keuangan itu sepenuhnya dikelola sama timnya RCS. Oh. Kayak gitu. Ini bisnisnya beberapa ya, banyak. Jadi untuk tiap masing-masing bisnis ini diomongin, kamu job desk-nya ini, aku ini ranahnya. Jadi nggak saling menyerobot, melanggar gitu. Kayak gitu. Terus jadi kalau misal ada dari nasihat itu nggak dijalani, aku ya nggak boleh marah. Kayak gitu karena kalau ada apa-apa bukan aku kan yang tanggung jawab. Karena gitu. nasihat kan ya ngasih nasihat tapi terserah mau diterima apa enggak. Betul. Terus kalau untuk studio itu aku yang pegang, tapi untuk kayak booking itu ada adminnya sendiri terus sama lewat Mas. Jadi istilahnya Mas pasti tahu apa itu namanya kayak pemasukannya, pengeluarannya kayak gitu. Kalau seserahan itu kebalikan, Mas penasehat tapi sepenuhnya kontrol tak pegang kayak gitu. Oh iya. Terus untuk penghasilan dari seserahan, istilahnya seserahan jeung dia ya, itu penghasilannya campur jadi satu apa dipisah? Oh tidak boleh, tidak boleh disatukan, itu tidak boleh. Jadi memang apapun usaha kita itu posnya sendiri-sendiri. Jadi studio itu posnya sendiri, Burgerax itu posnya sendiri, terus seserahan itu sendiri, rental pun sendiri. Rental pun sendiri. Jadi semuanya ada pos. Kalaupun misal studio butuh dana pinjaman, istilahnya enggak, yang kemarin terakhir itu Burgerax ya. Burgerax itu saya butuh dana pinjaman, itu nggak keluar dari uang pribadi kita. Tapi kita pinjam dari misal dana dari studio nanti. Jadi subsidi pinjaman antar bisnis. Iya kayak gitu. Tapi harus kembali, nggak boleh nggak tahu gimana caranya. Burgerax harus kembalikan kayak gitu. Jadi keuangan rumah tangga aman sentosa. Nah itu terus memisahkan antara kalau pengusaha ya kan. Sering terjadi uang pribadi katut gitu. Ya maksudnya gimana itu? Kalau kita lebih ridho uang pribadi katut di usaha daripada uang usaha kita pakai pribadi. Oh iya. Iya, gitu ya. Betul. Itu lebih aman karena kalau uang pribadi kita pakai usaha pasti uangnya muter kan. Kayak gitu. Terus diniatin memang kita untuk gimana caranya kita bisa bermanfaat buat orang banyak kayak gitu. Tapi kalau uang usaha kita pakai pribadi, niatnya rata-rata foya-foya gitu. Itu bahaya gitu. Terus ini kalau bisnisnya nambah lagi, itu biasanya gimana proses pengajuannya? Kalau mau buka bisnis baru? Sebelumnya ya, itu lebih ke aku sih karena Mas itu usahanya alhamdulillah sudah bertahan ya. Atau kayak gitu bergerak deh, dulu mengajukan bergerak sini juga nggak langsung ketemu aku mau produk ini gitu, nggak. Awalnya tuh mau minuman apa dulu, dipelajari dulu. Jadi ketika sudah mau ngomong ke aku sudah tahu minusnya ini plusnya ini kayak gitu. Terus nanti kita kayak survei dulu, kalau sudah survei ya sudah ayo kita jalanin dulu. Jadi memang dari awal niatnya kayak gimana. Terus gitu juga kayak dulu kan seserahan make up seserahan make up terus baby spa. Sebelum ketemu Mas kan sudah ada baby spa kayak gitu. Nah ketika mau ke make up karena sudah seserahan sama baby spa kan namanya. Nah ketika mau make up ini aku sampaikan dulu niatnya seperti ini. Tapi waktu itu Mas sudah bilang kalau akan ada tiba saatnya mengerucut, kamu akan hanya ada satu. Gitu. Akhirnya ketemulah di seserahan. Gitu. Kalau dari Pak Dayan ini bagaimana mendukung istri untuk
istiqomah jadi pengusaha? Kan biasanya kan ada pasang surutnya ya, gimana? Kalau mendukung selama dia suka sih ya kenapa enggak, gitu aja sih sebenarnya. Asal senang. Kalau aku sendiri juga nggak target ya. Ya. Kalau aku sebagai kepala rumah tangga menarget, maksudnya di usaha aku sendiri menarget. Tapi kalau di istri ya, kalau istri capek ya sudah libur dulu. Kalau bisa libur dulu gitu. Yang penting nggak nyerah gitu. Ya. Jadi harus tahu kapan waktu istirahat gitu, harus tahu gitu. Yang penting nggak sampai nyerah gitu. Istirahat nggak apa-apa tapi jangan nyerah. Kalau menurut Jeng Diah ini suka duka jadi istri pengusaha gimana? Harus siap ini. Banyak sukanya lah ya. Iya banyak sukanya lah. Intinya harus bersiap uang pribadi itu kepakai untuk kestabilan usaha. Udah itu paling dropnya di situ ya. Kayak gitu. Terus harus siap manajemen, berbagai manajemen keuangan, manajemen SDM, terus ya hal-hal semacam itu. Terus apalagi timnya Mas itu kan cowok-cowok semua ya. Jadi kita apalagi perempuan kan baper ya, gampang baper. Gimana caranya? Ya udah dibawa let it flow kayak cowok gitu aja, main logis-logisan, nggak baper. Tapi kalau sebagai pengusaha kan jam kerja kita kan nggak seperti yang kantoran ya, kadang libur masih tetap mencari pundi-pundi rupiah. Lah itu gimana? Apakah ada kesepakatan? Dulu sering rewel sih. Kalau aku tuh yang sering rewel kayak, aduh kok waktunya pulang belum pulang gitu. Itu waktu masih keceplosan ya. Ya intinya kayak gitu. Waktu masih kerja di luar tuh kok belum pulang kayak gitu. Terus tapi setelah merasakan jadi pengusaha, ya waktu istirahat kita sendiri yang menentukan. Ya akhirnya ya sadar sendiri. Ya agak lama maaf ya. Iya, apa-apa. Kayak gitu. Akhirnya ya memang kesadarannya tuh tumbuh dengan seiring jalannya pengalaman. Oh, jadi menentukan kapan gaspol, kapan ya sudah istirahat aja itu semakin terasa setelah jadi pengusaha ya. Betul. Jadi total ini sudah berapa tahun jadi couplepreneur? Iya 4 tahun, kayaknya pas 4 tahunan ya. 4 tahun ya. Lalu selama itu apakah ada tips yang kalian pegang karena sudah diterapkan dan merasa it works gitu? Tipsnya kayak gitu, ya kayak pembagian, kayak keuangannya tuh udah pelan-pelan udah mulai beres kayak gitu. Nah kalau ketika keuangannya tuh beres, saya nggak campur aduk sama keuangan pribadi, itu beneran sangat membantu gitu. Karena usaha gulung tikar itu juga bisa jadi karena dicampur keuangannya kayak gitu. Terus pembagian tugas pasti ya, karena biar kita nggak ngerasa kalau misal gini, kalau misal ada yang mau kita sampaikan atau harusnya tugasnya, kalau masih lebih banyak mentolerir ya, kayak tugasku harusnya di bagian konten misal bergerak gitu, aku nggak ngerjain, nggak diapa-apain gitu. Kurang galak istilahnya. Ya mungkin lebih ke kasihan ya. Kayak kan nggak bisa ya, karena kalau istri terlalu di pressure itu kan juga kita nggak tega kan gitu. Terus tapi ketika kalau Mas nggak melakukan tugasnya, wah 1000 kataku keluar semua ya. Tapi 1000 kata itu kita olah. Awalnya memang 1000 kata itu langsung keluar kayak gitu, tapi lama-lama aku belajar tuh kayak enggak kayak gini cara menyampaikannya. Ya karena aku sadar ada tanggung jawab lain di balik tanggung jawab ini tuh kan ada. Jadi harus tahu timingnya saat ngobrol, harus tahu nada tinggi rendahnya. Bagaimanapun juga beliau kan suami ya. Iya. Terus sebenarnya kita juga ada mau menerapkan rules kalau di rumah ya sudah di rumah, kita nggak ngomongin kerjaan. Nah itu yang mau aku tanya, gimana itu? Kan biasanya kan kalau pengusaha kan kalau jam kantornya kan jadi nggak karu-karuan ya. Kadang apalagi kalau couplepreneur bisnis berdua, kadang itu juga masuk ke rumah. Gimana itu? Sebenarnya nggak sepenuhnya sih itu kita taati ya. Iya.
dulu pengen ditaati tapi akhirnya nggak taat-taat juga, tapi nggak taat pun itu kita akhirnya bawa enjoy, dalam arti misal katanya kan orang liburan nggak usah ngomongin kerjaan. Ya betul. Tapi ketika kita liburan itu kita dapat insight buat kerjaan, buat diskusi selanjutnya. Betul, kayak gitu. Misal kayak franchise, franchise itu kita perbandingkan bla 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 begini dari kita hasil liburan, kayak gitu. Studio nanti ini bisa masuk kayak misal properti kayak gitu. Kita waktu jalan ke Jogja, ini bisa nih masuk ke properti studio, ngomongin kerjaan kan akhirnya. Iya. Ya kayak gitu contohnya. Akhirnya kita nggak batasin, asalkan nggak mengganggu. Ya, tapi dilihat dulu ya, kalau memang pasangan lagi nggak pingin ngobrolin kerjaan, ya jangan dipaksa. Iya, kayak dilihat dulu gitu kalau harus ada prolognya sebelum ngomong. Lebih ke lihat situasi sih. Iya, lihat situasi sih. Atau kayak gitu kalau misalnya nggak tahu situasinya, tanya mau ngomongin ini nih bisa nggak? Nggak. Gitu. Ya sudah, kalau sudah ngomong nggak usah bahas apapun tentang kerjaan. Nah ini tips cari jadwal libur gimana ini kalau dua-duanya pengusaha, kan takutnya bentrok ya, yang satu libur yang satu enggak, gimana? Iya, sering terjadi. Sering terjadi. Sering, dan ya sudah, memang itu resiko kita gitu. Tapi tetap ada yang disyukuri karena sekalipun kita bentrok, tapi kan kita setiap hari ketemu. Gitu. Itu sudah cukup menjadi hiburan. Meskipun kita belum bisa liburan, tapi itu kita syukuri dulu yang ada. Kalau liburan, definisi liburan menurut kalian sebagai couple planner ini gimana? Definisi liburan? Kalau dulu sih foya-foya ya, bener-bener untuk refreshing. Tapi 1 tahun terakhir ini kita sepakati untuk setiap liburan harus ada manfaat. Misal silaturahmi otomatis kan kayak koneksi ya. Mungkin bukan koneksi dunia, mungkin Allah suka kita koneksi sambung silaturahmi kayak gitu. Mungkin Allah mempermudah kayak gitu. Terus kemarin waktu ke Cikarang itu kebetulan omnya Mas itu kan punya usaha, terus kakaknya Mas itu juga kerja di Cikarang. Misalnya kita minta apa sih nasihat untuk kita kayak gitu, kita masih newbie banget ya. Kayak gitu, jadi kita minta dinasehati kayak gitu. Terutama di keuangan juga karena Om dan Bule ya. Om dan Bule itu kan sama-sama 2 pengusaha bareng, couple planner juga ya. Iya betul. Couple planner juga, jadi aku juga tanya ke Bule gimana mendampingi seorang suami yang pengusaha. Jadi jangan lelah untuk belajar ke yang sudah lebih dulu menjalani. Iya, betul. Itu tadi termasuk liburan loh ya. Iya, itu liburan. Meskipun kalau ditanya ke Cikarang liburannya kemana? Ya nggak ada, kalau tanya wisata ya nggak ada kayak gitu. Jadi liburan tetap harus ada manfaat dan ilmu yang harus didapat. Iya, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kayak ya biar nggak kehitung foya-foya banget gitu. Kayak gitu. Kalau itu kan definisi liburan kalau keluar kota. Kalau definisi liburan yang paling irit, maksudnya yang sesederhana mungkin itu gimana menurut kalian? Liburan, bukan hiburan ya? Liburan. Kalau liburan paling kita staycation gitu ya. Pas staycationnya dalam kota, ya agak krik-krik sih ya staycation dalam kota, tapi ketika staycation kita dalam kota itu biasanya kita jalan kayak misal pernah staycation hotel di daerah Tunjungan ya. Iya. Malamnya tuh keluar ya di daerah Tunjungan itu. Iya kan, jalan-jalan sepanjang itu. Lihat banyak orang yang jualan gitu. Ya udah yang diobrolin balik lagi. Bisnis apa ya gitu. Iya, jadi kayak bukan bisnis apa, lebih kayak apa ya yang harus kita perbaiki di bisnis kita, di usaha kita. Terus kalau ngomongin pernikahan ini kan sudah 4 tahun juga ya berarti? 5. Menurut Pak Dayan, apakah betul omongan orang-orang kalau 5 tahun pertama pernikahan itu adalah yang terberat? Gimana? Jujur Pak, jujur nggak apa-apa. Kalau jujur mungkin awal-awal aja ya, mungkin 1-2 tahun tuh lebih ke adaptasi ya. Setelah itu enggak berat ya, dijalani aja gitu. Tips adaptasinya itu kali aja ada bocoran supaya nanti yang mau nikah adaptasinya gimana? Untuk cowok ya,
misalnya. Untuk cowok ya kalian harus lebih peka. Itu aja sih cowok tuh minusnya nggak peka gitu. Jadi ya harus dilihat. Kadang kalau ngomong aja ngobrol sama istri ya dilihat itu raut mukanya, wajahnya gitu. Karena cewek itu tidak selalu bilang ya adalah ya, kadang ya itu maksudnya tidak. Itu dilihat raut wajahnya. Kalau begini kayaknya gini deh gitu. Gimana? Aku adik masih kode-kodean nggak? Kode-kodean enggak. Alhamdulillah istri sudah enggak kode-kodean. Jadi istri enggak mengkode. Jadi kalau istri pengen A ya diutarakan, bilang A, bilang B kayak gitu. Dan aku enggak masalah dengan hal itu ya. Mending diutarakan aja daripada buang waktu untuk menafsirkan kode gitu. Kode tiba-tiba marah. Kita kan butuh waktu ya untuk menerjemahkan kode itu kan ya. Dan itu beneran menekan angka pertengkaran kita ya. Iya. Itu beneran membuat kita seminggu sekali aja alhamdulillah itu bisa dibilang jarang kita bertengkar itu. Karena memang dari awal aku tanya ke Mas, kalau aku mau menyampaikan sesuatu, mending aku ngode apa aku langsung blak-blakan? Oh, ini kapan ngomongnya? Awal-awal nikah ya. Awal nikah. Tapi nggak bisa langsung terrealisasi ya, karena nggak bisa langsung terrealisasi. Mas mungkin mengiyakan, tapi egonya perempuan itu kan tidak bisa kayak misal, duh kok nggak peka sih, kan ini anniversary gitu misalnya, kok nggak pernah dikasih bunga lagi, apa karena gara-gara udah nikah nih, jadi nggak pernah dikasih bunga kayak gitu. Ya ini contohnya seperti itu. Tapi ketika mengutarakan, aku pengen bunga tuh berat banget itu rasanya dulu tuh, aku pengen itu kayak harus dikode 3 kali, bukan dikode, dibilangin 3 kali, baru yang ketiganya udah ya terserah, mau nggak ngasih bunga juga nggak apa-apa gitu. Langsung oh iya aku salah, langsung kayak gitu. Terus selanjutnya ya sudah kita perbaiki lagi, kita mulai lagi dari awal. Ya sudah aku belajar lagi. Kalau aku bilang aku pengen bunga, hari itu juga langsung dibelikan. Jadi benar-benar tipsnya itu mengurangi yang kode-kodean tadi, bisa meredam mengurangi pertengkaran ya, potensi konflik dalam rumah tangga. Misal masalah sepele aja, Mas jemur baju ya, iya nggak berangkat, ini sudah raut muka kan udah nggak enak, kenapa? Ya nggak jemur baju kok. Sudah aku bilang nggak jemur baju kayak gitu, nggak yang tahu. Pikir aja sendiri kan bisa aja kan. Malah buang waktu untuk menafsirkan ini kenapa istriku kan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, apakah kita selalu bersama-sama pasangan. Masa mau buang-buang waktu sih buat memecahkan kode itu kan. Kita sudah susah-susah bikin kode, beliaunya susah kan mecahin kodenya. Ngapain kita biarkan setan yang menang gitu. Kalau menurut Jendia apa ada tambahan tipsnya sebagai seorang istri? Jadinya kalau jadi perempuan mungkin memang sulit ya, tapi jangan kode-kodean, karena suami itu memang pada hakikatnya yang dia ingat itu kan pasti memori, bukan perasaan ya. Kita pun juga sudah nggak ada kayak tanggal anniversary gitu, kayak mau lupa juga nggak apa-apa, sudah silahkan, nggak apa-apa asalkan nggak lupa sama tanggung jawabnya sebagai suami. Tapi nggak lupa kan anniversary selama ini nggak lupa. Iya kadang malah aku yang lupa. Jadi kayak ya sudah pokoknya inget tanggal gajian itu tanggal berapa kayak gitu aja. Kalau untuk tanggal anniversary kita sudah nggak ini sih ya, memang sering ada untuk menghangatkan aja sesekali, tapi nggak yang harus mutlak ada. Kalau tips untuk yang mau menikah gimana? Tips apa? Memilih calon atau gimana ya? Ya mempersiapkan pernikahan dulu. Persiapan mau menikahnya gimana sih masing-masing? Apakah ikut kelas ataukah gimana? Kelas apa? Enggak, kelas apa? Enggak ada. Dulu enggak ada kelas-kelas begitu, udah ada kan ya? Ya ada. Kita aja yang nggak ikut. Ya sebenarnya kalau kelas paling terakhir tuh cuma ikut kajian tentang ta'aruf. Waktu tuh di masjid UNER tuh. Cuman gini aja, bisa nggak ya begundalan? Aku menyebutkan karena aku orangnya ini ya cerawak gitu kan. Bisa nggak sih orang kayak aku tuh menjalani proses ta'aruf? Allah jawab, tapi ta'arufnya sama Allah itu disesuaikan sama pribadiku yang nggak
nggak harus tuker CV, nggak harus gimana. Alhamdulillah itu diketemukan sama beliau. Masya Allah. Gitu. Ya kayak gitu sih. Kalau untuk tips ya tadi ya. Iya. Kalau untuk tips jodoh sih sebenarnya, tapi terserah mau diambil apa enggak. Yang jelas kita tuh kalau perempuan pilih yang laki-laki yang bertanggung jawab dan bisa ngobrol, ngimbangi kita ngobrol kayak gitu. Nggak cuma jadi pendengar. Oh, berarti itu harus dites waktu PDKT ya, gimana tektokan ngobrolnya, gimana nyambung apa enggak gitu. Iya, dan kalau bisa nggak terlalu dominan yang cowok. Maksudnya ngobrolnya tuh nggak yang mendominasi, harus seimbang lah istilahnya kayak gitu. Sebenarnya Mas dulu lebih ke oh ya gitu aja sih, tapi aku tahu ini wawasannya seenggaknya luas kayak gitu. Ya meskipun kadang kalau tak ajak jalan-jalan ke sini nggak pernah lah kok nggak pernah ya, karena memang anak rumahan dan anak yang kebanyakan main, jadi ketemu aja. Ya, menginspirasi banget. Terus ada lagi statement penutup kayaknya, pesan-pesan. Intinya bukan intinya menikah itu menikah itu isinya ngobrol, mengalah, terus nggak bisa 50-50. Saya nggak bisa aku 50 kamu 50, nggak bisa. Kadang ada bagian yang mas lebih besar, aku yang bagian yang lebih besar itu juga ada. Terus jangan perhitungan, karena kita kan menikah niatnya lillahi ta'ala ya, untuk ibadah, bukan untuk memperbanyak harta dunia kan. Saya kan kayak gitu. Kalau patokan kita selamanya harta, capek. Iya, capek nggak sih? Capek. Tapi butuh duit juga ya. Iya, duit juga. Ya kayak gitu. Intinya nggak cuma patokan harta. Ya, untuk Pak Dayan, statement penutup menikah itu menyenangkan ya. Wow. Iya gitu. Maksudnya kita jadi ada teman gitu. Kadang kalau sesama lelaki itu kan mungkin curhatnya ya ada batasnya, tetap ada batasnya. Tapi kalau sama istri sendiri kan bisa lebih terbuka gitu. Terus jangan takut kalau kadang ada cowok yang habis nikah terus bukan habis nikah, ntar habis nikah nggak bisa main-main, nggak bisa jalan-jalan. Enggak kok, tetap bisa kok. Tapi nggak main-main. Ayo keluar sama temannya. Nggak mau, harus ikut. Aku harus ikut. Ya. Nggak usah, pergi aja sendiri. Saya kayak boys time. Iya. Kayak gitu. Nggak usah, berangkat aja. Nggak mau, kalau nggak sama dia nggak berangkat. Kayak lah, gimana sih? Yang lainnya aja mau tanpa istri ya. Ini disuruh berangkat nggak berangkat. Kayak gitu. Gimana Pak? Oke, terima kasih sudah nyimak Garwoku Podcast, sebuah perjalanan untuk menemukan dan mempertahankan belahan jiwa. Terima kasih untuk Cendian, Pak Dayan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.